orang-orang nggak jelas seperti ini. Kalau turos pesantren yang paling melanggar ya bosan jadi kiai ingin jadi profesor, bukan kita ya. Yang bosan tuh tidak kita, yang sudah ganti gelar itu. Tapi kita ya tidak apa-apa ya. Jadi nggak usah dijaga, turos itu biasa saja. Jadi biasa saja, menurut saya zaman itu biasa saja. Allah itu kalau bikin masalah itu ya bikin solusinya, itu sudah min sunnatillah. Jadi saya tuh tidak pernah mikir, betul. Saya tuh nggak pernah mikir agama ini nanti kayak apa, enggak. Selain saya tahu Allah yang akan menjaga agama ini, dipikir gak dipikir, memang kalau zaman lebih buruk ketimbang kemarin, itu sudah nasnya Nabi. Ma min yaumin illa ba'dahu syarrun min. Nah ini karena materinya sanad, mungkin ini spesifikasi saya. Saya mohon sanad itu ditulis tapi tidak diimani. Jadi yang ditulis itu hanya sebagai perangkat mudawwan. Karena kalau sampean imani itu bahaya, karena nanti tidak hadits tawatur. Makanya kritiknya para ahli hadis terhadap sanadu ahli qiraah, misalnya jenengan dari Gus Najib, dari Mbak Abdul Qadir atau dari Mbak Arwani, kemudian Mbak Munawir, kemudian Syekh Yusuf Ad-Dimyati, terus Syekh Sa'id Antar misalnya sampai Syekh Haruni dan seterusnya. Itu kan hanya menyebut satu orang. Ini harus dicatat. Padahal sanad khususnya Quran itu lafadznya harus mutawatir. Kaifiyatul ada juga harus mutawatir. Jadi harus riwayatu jam'in an jam'in la yumkinu tawatuhum alal kadzib. Makanya kalau ngaji sanad itu harus bersamaan dengan itu kita katakan bahwa menyebut Mbah Munawir itu fardun min afrodil am. Karena kalau enggak berarti sanad kamu menjadi ahadi. Kita tahu kan hadis riwayat ahadi itu masalah. Masalah apa enggak? Masalah. Hadis itu yang keren, yang mutawatir. Padahal Quran itu fauqal hadis. Makanya saya bilang sanad itu ditulis tapi tidak usah diimani. Kalau itu tok ya harus diimani kalau itu sebagai jam'un an jam'in, kebetulan taunya itu lewat guru. Jadi kita cara berpikir ya, sebetulnya semua Quran itu riwayatu jam'in an jam'in, dari kelompok besar ke kelompok besar. Kebetulan tahu kita dari satu orang, misalnya Mbak Munawir atau Mbak Arwani atau Gus Najib atau Mbak Arwani dan sebagainya. Saya itu punya bapak, buyut-buyut saya itu hafal Quran. Mereka ya pantangan malah, makanya itu sirinya. Kenapa kadang-kadang kiai dimintai sanad tuh nggak mau. Tapi kalau sudah ahlinya nggak minta pun dikasih. Itu dulu tradisi ulama dulu gitu. Sufyan Ats-Tsauri kalau dimintain sanad santrinya bilang gini, sudah kamu pulang saja. Kalau saya sudah tahu kamu benar, saya datang ke kamu tak kasih sanad. Saya yang datang ke kamu tak kasih sanad. Saya itu punya sanad ya baru-baru. Saya bangun mendekati wafat baru dikasih. Karena nunggu tadi, nunggu kelayakan. Kalau tahu-tahu minta sanad kan gaya-gayanan toh, terus dicetak di figura, terus seakan-akan legal jadi muridnya Gus Najib. Itu aneh. Saya ulang lagi ya, jadi kita harus ngadepi satu hukumnya Allah. Kalau sanadul Quran itu harus mutawatir. Kalau mutawatirnya riwayatu jam'in an jam'in sing la yumkinu tawatuhum alal kadzib. Sehingga kita nyaman. Misalnya kita mau tidak mau menyebut setelah hafaz, itu kita hanya menyebut asim. Setelah asim paling banter kita menyebut hanya dua, yaitu Abdurrahman As-Sulami, Abi Abdillah Abdurrahman As-Sulami. Ada yang nulis Abi Abdurrahman Habib As-Sulami. Itu di harokatnya kitab itu ada yang nulis Hubab. Yang benar, oh enggak, yang benar itu bacanya Habib. Habib itu As-Sulami, itu ikut marga Robi'ah gitu. Itu kemudian ditulis gurunya hanya dua, yaitu Abdurrahman As-Sulami sama Zirin bin Hubesh. Setelah Zirin bin Hubesh, sahabat yang ditulis itu hanya Utsman, Ali, Ubay bin Ka'ab. Ya, Utsman, Ali dan Ubay bin Ka'ab sama Zaid bin Sabit, hanya 4. Sekarang kita teliti betapa bahayanya itu. Bahayanya begini, Zaid bin Sabit itu orang Ansor. Artinya kalau orang Ansor itu tidak menangi periode Makkiyah. Bagaimana dia bisa meriwayatkan semua Quran sementara dia Ansoriun yang notabene hanya mengenal surat-surat Madaniyah, sementara ayat Makkiyah atau surat Makkiyah itu bawahnya. Dan Ubay bin Ka'ab sendiri itu ngajinya itu tidak banyak.
Karena dia harus ngaji sama Abu Bakar, Umar. Dan dulu gak mungkin setoran kayak sekarang 30 juz karena masyhulun semua orang sibuk. Sehingga kita harus pastikan zikru fardin min afrodir ruwat atau zikru ahadin min ahadir ruwat adalah implementasi dari riwayatu jam'in an jam'in. Karena ini untuk menjaga status Quran harus mutawatir. Kalian jangan ngawur, itu bahaya sekali. Saya punya banyak tulisan tentang itu, dan karena kalau berupa tulisan itu biasanya terus jadi konsumsi akademik, tinggal seminar terus narasumber untuk duit macam-macam itu makanya saya tidak mau. Saya itu suka ngaji alami, sehingga kalau betul saya dikatakan viral itu saya tidak mikir viral, tidak mikir. Saya ini sudah cocokkan sama Gus Dar, mau daftar wali. Syaratnya wali itu gak peduli dengan makhluk. Kalau saya peduli berarti terdegradasi nanti. Sudah cocokkan sama Gus Dar, Gus daftar wali. Angel Gus, sekarang yang peminatnya ada banyak kata saya. Karena zaman akhir itu peminatnya jadi rektor tadi. Jadi ini nanti dicek saja. Nah dulu mana saya dengan Gus Dar? Karena buyut-buyut saya itu ya sepuh, sama sepuhnya sama buyut. Karena buyut saya kandung itu diantara namanya ada Mbak Maksum. Mbak Maksum itu bin Soleh. Mbak Soleh buyut saya kandung itu gurunya Mbak Soleh Darat. Jadi buyut-buyut saya juga kasepuan. Gus ini juga kasepuan. Jadi adu kasepuan. Yang jelas itu entah menang mana tidak tahu. Sing wani rokok berarti menang. Karena berarti berani tidak sopan gitu. Tapi bisa saja menang saya karena legowo. Tadi pamit saya, Gus saya rokok boleh-boleh. Jadi dia lebih keren karena nggak sopan, saya keren karena jembarati. Berarti setingkat lah kira-kira gitu, setingkat. Kalau Gus Hamid karuan pernah Pak Lek ya, nggak perlu sopan sama Gus Dar, memang ini kan Pak Leknya. Saya teruskan ya. Jadi anak-anak alumni Al Munawwir ini yang mau dimaui apa lanyah Qurannya, apa tadi dakwah tadi tafakuh. Saya juga nggak paham yang dimaksud Pak Mustaqim itu. Karena apa ya? Ilmu itu ditulis itu sebenarnya berdasar minatnya penulis, bukan berdasar kehendak Allah. Buktinya gini, sebelum ada metodologi penyebaran agama, itu agama sudah jalan. Ditinggal Nabi Wali Songo agama sudah jalan. Penulis gue disertasi dokter enak, harusnya gini. Zaman rong nulis, mbok tulis, wah agama wis mlaku. Sebenarnya orang nulis itu kan untuk gelar doktoral, untuk kenaikan pangkat. Mana ada kiai-kiai itu menjadi pinter karena tulisan para doktor? Nggak ada. Agama ini sudah jalan tanpa panduan para penulis dokter-dokter itu. Dulu mana ayo mereka dakwah sama panduan tulisannya? Dulu mana? Dulu dakwahnya. Terus itu dianalisis. Terus analisis jadi disertasi. Makanya saya tuh jarang diundang orang mau kalau nggak pernah sepuh. Cuma sial saya yang pernah sepuh ternyata banyak. Akhirnya saya itu bikin kaidah agak salah dulu. Saya mau diundang hanya yang pernah sepuh. Ternyata yang pernah sepuh itu banyak. Ya, kemarin saya datang di hallnya Ki As'ad, terus dia datang di hallnya Pak Hamid. Karena mbah saya kandung itu sepupu sama Pak Hamid Pasuruan. Saya buyut-buyut saya itu orang Lasem sama orang Kudus. Sebenarnya kalau saya mau nakalan itu pakai buyut saya tertua itu, tapi kayaknya enggak lah. Nanti mereka malah ngedu Nabi Adam malah selesai. Karena kalau saya pakai buyut saya yang Mbah Soleh itu, yang gurunya Mbah Soleh Darat itu, nanti sampean pakai Nabi Adam, bisa tuntas saya. Meskipun saya mungkin lewat Kobil atau lewat Habil, nanti cocokan lagi. Jangan-jangan jenengan yang lewat Kobil, gue saya Habil. Malah panjang lagi, nggak tahu aktenya juga nggak. Kira-kira kan delok potongannya. Kalau yang alim kayaknya pantasnya lewat Habil. Gitu. Kalau yang nggak alim ya pantasnya lewat nggak tahu. Campuran ya kombinasi. Tapi begini ya, Quran itu al-mira fil Quran kufrun ya, atau al-jidal fil Quran kufrun. Ada dua riwayat. Memperdebatkan Quran itu kafir. Nah, awal debat itu karena Quran dianalisis. Sehingga karena dianalisis ini sebetulnya yang masuk itu analisisnya apa? Para analis, bukan hakikatul ilm. Misalnya gini, para dosen atau para peneliti itu harus pernah jadi wali. 2 menit saja, tidak usah lama-lama. Karena grup wali juga gak terima kalau ini jadi wali lama-lama, karena ada aturannya. Kalau dalam istilah Syaikhul Qadir Al-Jilani, fasalab tuhalah, kalau orang wali gak layak tak beredel katanya gitu.
Misalnya begini, ada kiai yang milih zuhud, cuek terhadap perubahan zaman. Sebetulnya orang analis akan bilang itu cuek, tidak peduli dengan sekelilingnya. Tapi di dunia wali, orang cuek itu mutawakkil ala Allah. Makanya dalam kitab hikam da'it tadbir fama qoma bihi ghairuk la tuqim bihi nafsak. Sudah, kamu tidak usah mikir dunia, ini sudah ada al-mudabbir, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu mikir, tidak ikut punya kok kamu pikir. Hidayat yang milik Allah, rezeki yang milik Allah, kamu pikir, tidak melok duwe kok pikir. Sehingga ketika dianalisis ini orang yang cuek, antisosial atau tidak punya kesolehan sosial, kalau mereka ngamati orang-orang soleh yang tertutup itu. Padahal ini adalah orang yang dekat Allah. Karena sudah makomnya makom apa? Tajrid. Tapi dianalisis meninggalkan apa? Sosial. Lah yang pro sosial, misalnya yang dosen, yang ceramah di mana-mana, dianggap peduli sosial. Jangan-jangan peduli nasibnya sendiri. Karena ya ada untungnya gitu. Makanya seperti ini kalau nuruti begitu-begitu itu tidak ada selesainya. Maka kita harus ngomong sesuai hakikatul amr. Bahwa anak abdun soro fakhri dimna fakri. Jadi kita ini selalu hambanya Allah. Yang menjadi kebanggaan kita adalah mulazamatul fakr, bahwa kita selalu butuh Allah, baik diucapkan maupun tidak. Dan itu ilmunya para wali. Jadi khawatir saya kalau alumni-alumni Al-Munawwir ini menjadi korban analisa para analis yang belum pernah jadi wali. Itu biasanya metodenya Masya Allah. Misalnya metode hafalan cepat. Indonesia tuh Islamnya moderat. Terus kita cari dari kelompok 73 ini mana yang moderat. Apalagi Islam Nusantara ini kelompok keberapa lagi kan, terus bingung secara referensi. Nggak apa-apa, kita jadikan hiburan istilah Islam Nusantara, Islam moderat, Islam ekstremis, Islam, jadikan hiburan. Tapi tidak merubah ilmu kita yang mau rusak dari Rasulullah SAW, yaitu bahwa umat ini hanya terbagi 73. Itu ada riwayat mengatakan 72 masalah, yang satu benar. Tapi ada riwayat kebalikannya, 72 itu benar, yang satu salah. Itu di dunia ilmu hadis diperdebatkan, kuat mana riwayat itu. Tapi karena kita ini terlalu mengkonsumsi orang yang nggak ahlinya, ya sudah sepihak tadi, kita hanya menguatkan riwayat yang 72 masalah, yang satu benar. Tapi pertanyaannya, kuat mana dua riwayat itu? Kita yang ahli sunnah itu baca beberapa teks hadis, itu banyak ahli hadis yang mendukung dua-duanya. Nah, padahal logikanya secara ilmu wal hadis idza tatarraqahul ihtimal saqata anhul istidlal, ya kalau ihtimalnya banyak ya sudah nggak usah dipakai dalil. Tapi kan kita ndak etis ya, karena guru-guru kita juga pakai dalil itu. Tapi sebetulnya di sarah-sarah itu dijelaskan. Apalagi di kitabnya Habib Muhammad bin Abdillah Al-Haddar, mertuanya Habib Zain bin Smith, juga mertuanya Habib Umar Hafid. Beliau termasuk orang yang setuju 72 itu benar, yang satu yang masalah. Ketika ditanya siapa itu Az-Zanadiqah, orang-orang yang sintik. Yang satu kebalikannya, 72 masalah, yang satu benar, siapa itu Ahlu Sunnah wal Jamaah. Nah, kalau kamu mau neliti secara serius, lafaz-lafaz seperti itu polanya sama. Semua ilmu ada pola seperti itu. Misalnya di Quran ada istilah fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Ada istilah lagi ka alfisanatim mimma ta'udun. Itu kan hitungannya beda jauh. Yang satu 1000 tahun, yang satu hanya 50 khamsina alfasana, 50 ribu tahun. Ngitungnya gimana? Ngitungnya gampang saja kalau kita tidak punya tradisi menganalisis. Ketika Abdul bin Abbas ditanya, lalu ke alfasanatin maknanya apa? Khamsina alfasana maknanya apa? Ya yaumun aradahu, itu hari yang dikehendaki Allah. Kamu tidak perlu tahu. Memangnya kalau kamu tahu terus mau apa? Itu kan memang satu ilmu, karena dulu orang itu nggak perlu istighal bima la ya'nihi, tidak perlu sibuk dengan sesuatu yang nggak perlu tahu. Malah orang dulu itu punya jargon wa inna minal ilmi la jahlan. Sebagian ilmu itu jadi bodoh. Misalnya gini, saya tadi kenalan sama Pak Mustaqim, saya tidak akan tanya bapaknya siapa, mbaknya siapa, karena itu tidak penting bagi saya. Yang penting saya itu nyari ilmu yang menjadikan saya diridani Allah. Sehingga orang dulu itu kalau kenalan itu nggak pernah tanya, karena dianggap nggak penting. Itu makam sama, kamu tahu 100 tahun itu apa, atau 50 tahun itu apa, 1000 tahun apa, itu tidak penting. Jawab Abdul bin Abbas. Wasal amma yurdika, kamu tanya apa yang menjadi ridhonya Allah Ta'ala.
Sehingga ketika orang dulu cuek, kenalan kok tidak ditanya bapaknya asalnya mana. Mereka itu apa ya? Konsisten dengan konstitusi min husni islamil mar'i tarkuhu malayani. Tapi para analis, wah ini tidak familiar, kenalan kok dingin-dingin saja. Orangnya dingin, pasif. Ini tidak pasif, ini tarku malayani. Jadi gak sambung memang calon wali sama calon rektor itu gak sambung. Jadi memang gak sambung, cara berpikirnya beda. Makanya saya mohon ini apa ya? Ya itu tadi saya sudah cocokkan sama Gus Dur. Jadi kalau kamu daftar ya monggo. Nanti saya tidak tahu yang nanti jadi ketua saya Pak Gus Dur tidak tahu saya. Jadi, ya saya teruskan ya tentang sanad ya, karena ini yang ditulis di materi ini sanad. Saya mohon sekali, sanad itu kamu yakini sebagai fardun min afrodi dzalikal jam'i. Karena sekali kamu punya sanad ahad itu merusak Quran. Karena hadis saja masalah, apalagi Quran. Dan Quran definisinya adalah lafadz sing mangkul ilaina bit tawatur. Ada kata apa? Bit tawatur. Makanya saya itu kalau nulis ya minhum ya. Jadi harus ditambahi minhum. Di antara sahabat yang diambil tadi Abdurrahman As-Sulami sama Zirin bin Hubes adalah Ali, Utsman, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit. Tapi itu mesti ada yang hilang banyak. Sampai hitung saja secara logika ya. Dan ini pasti benar, nggak mungkin benar tapi pasti benar. Ada ayat sing nazalat fi Abi Bakrin. Tentu Abi Bakar lebih tahu. Kayak masalah hijrah. Mas jelas la tahzan isqala li sahibihi la tahzan innallaha ma'an. Ada ayat yang jelas tentang Aisyah kayak hadisul ifki. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabu syarral lakum bal huwa khair. Itu jelas Aisyah lebih tahu. Ada ayat yang turun tentang Umar, yaitu tentang Asra Badrin. Laula kita bumina wa isabaqa lamasakum fima madabun. Terus. Ada ayat yang lebih spesialnya Utsman. Sekarang cara disiplin ilmu harusnya kita talaki dzalikal lafzi atau talaki riwayah fi hadisil ifki an Aisyah wa fil hijrah an Abi Bakar wa fi riwayatil farqi bainal haqqi wa bainal batil dari Umar. Karena ya ayyuhan nabiyyu hasbukallah wa man ittaba'aka minal mu'minin, itu asbab nuzulnya Umar. Ali tentang ayat hadani khosmani ikhtasamu fi rabbihim itu jelas nazalat fi Ali. Secara disiplin ilmu, kalau kamu ingin disiplin riwayat, harusnya sanadnya seperti itu. Makanya kalau Aisyah dibantah tentang hadisul ifki, ayat itu turun tentang saya. Jadi ilmu saya, kata Aisyah, nggak merah kalah dengan kamu. Tapi kita tetap saja pakainya. Makanya Abdullah bin Mas'ud itu masyhur, nggak terima dia disejajarkan dengan Zaid bin Sabit. Ketika dia tidak termasuk tim lajnah untuk rasam apa? Utsmani, dan dia nggak mau memang. Itu Utsman coro sekarang dimaki-maki, kamu melibatkan Zaid bin Sabit yang saat saya sudah bela Nabi, dia masih di rahimnya orang kafir kata. Karena Zaid bin Sabit ini junior sekali, bukan sekedar junior tapi junior. Terus kata Abdul Nasir, saya ini sadisu sittatin fil Islam, saya itu masuk Islam ketika orang Islam tinggal baru 6, disaingi orang yang Islam kemarin katanya. Nggak mau dia. Dan itu bukan keangkuhan tapi profesional. Ya tadi harusnya kita mikir kenapa sanad Quran hanya lewat orang-orang yang notabene ansoriyin. Mestinya kan nggak menangi periode surat-surat apa? Makkiyah. Maka kita butuh menyebut banyak sebetulnya. Maka saya mohon meskipun tulisannya hanya Ali, Utsman, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, di hati kamu tetap minhum apa? Di antara sahabat yang kebetulan mudawwan terbukukan itu. Karena ini bahaya kalau dalam ilmu riwayat, karena Quran harus riwayat itu jam'in anjam. Saya beri contoh betapa pentingnya orang-orang yang enggak ahli ilmu. Orang enggak ahli ilmu, tapi barokahnya tawatur. Tawatur itu ya mutawatir. Meskipun harus lewat mungkin tegirnya medsos atau TV atau mubalek atau orang enggak jelas-jelas, enggak apa-apa, sementing ila darajatid tawatur. Pernah ada seorang khatib, masyhur itu cerita itu. Saya punya kitab yang dikarang oleh orang alim tapi jenisnya jenis peneliti. Meskipun nanti pas analisisnya saya juga agak setuju, tapi ya riwayatnya saya setuju. Itu ada orang khatib
baca ayat wala tangkihul musyrikati hatta yu'min wala amatum mu'minatun khairum min musyrikati walau ajabatkum, dia masih baca wala tangkihul musyrikina hatta yu'minu, masih baca bi fathit ta, karena depannya bi fathit ta, belakangnya juga fathut ta. Maka maknanya menjadi gini, wala tangkihul lan ojo nikah sira kabeh, karena ini mutaaddi yang bila mafulin wahid. Kowe ojo nikah sira kabeh lanang, karena ingkaha atau ya ingkahu. Karo wala tangkihu berarti la tangkih, la tangkiha, la tangkihu. Berarti khitabnya pada jamak mudzakkar salim. Wahai para lelaki muslim, kamu jangan nikahi lelaki musyrik. Wah, itu si Arabi itu tersiksa. Hebatnya apa? Dawuhnya Allah kalau bakas sekelas itu, nggak usah dilarang, yang mau minat tuh siapa? Karena maknanya jadi wala tangkihu, kalian para orang Islam lelaki jangan menikahi lelaki musyrik. Sing pengen nikahi Donald Trump ya sopo kan gitu. Mbok ndak usah dilarang ya kita ndak akan menikahi. Nah, kebetulan yang pinggirnya khotib ini orang alim. Jari-jari sing alim iku khotibe sing goblok. Asline ayate ra ngono. Ayate gimana? Itu bidomita wala tungkihu. Ketika wala tungkihu maknanya menjadi benar, karena wala tungkihu lan ojo nikahno sira para wali, khitabun lil auliya, bukan khitab pada lelaki tapi khitabun lil auliya. Wala tungkihu lan ojo nikahno sira kabeh ayuhal auliya, para wali-wali, banatiku ming anak wedok sira kabeh, ojo mbok nikahno al musyrikina ing lanangan musyrik. Berarti di sini menjadi pelarangan para wali yang punya anak putri. Wali dilarang menikahkan anak putrinya ke lelaki musyrikah. Jadi itu kamu kalau ngaji itu jangan sembrono, jangan pas kiai ini ngantuk wala tangkihu lolos terus dapat sanad wala tangkihu. Oh, saya pas setor yang nggak ditegur itu kemungkinannya kan dua kiainya tidak pati dengar. Paham ya? Atau kamu ngawurnya pinter sehingga nggak konangan, nyerobot saja. Tapi bagi kita ahlul ilm itu fatal betul, sehingga orang-orang ahlul ilm itu mesti mengharokati sekian mawadi uzalal istilahnya, karena bahaya. Jadi ya, saya ulang lagi ya, mestinya bacanya wala tangkihul musyrikati hatta yu'min bi fathit ta. Itu betul, wala tangkihul lan ojo nikah sira kabeh lanang Islam ke ojo nikah al musyrikati ing wadon perempuan musyrikah. Tapi kalau yang kedua harus dibaca bidomita wala tungkihu lan ojo nikahno sira kabeh para wali ai banatikum maf'ul bih awal dibuang ing anak wedok sira kabeh ojo mbok nikahno al musyrikin. Tapi sekali dibaca wala tangkihu maka kualitas maknanya itu seperti tadi, wahai para lelaki mukmin jangan nikahi lelaki musyrik. Makanya si Bedui ini tanya, apa betul itu kalamu? Wah, iya. Masa Allah ngendikan sekacau itu? Kecewa dia, masa ada ayat Quran yang dipuji-puji jami'ul kalim kemudian kualitasnya seperti itu. Jare wong alime yo khotib sing goblok orang ngono. Artinya apa? Ketika Quran dibaca secara salah, entah makhrajnya, entah halafatnya atau harokatnya, ini Arabi saja tahu, karena Arabi pun punya adzauqus salim. Karena dzauqus salim tidak didominasi para mukri atau para kiai atau para ahli Quran. Orang yang salimatuz dzauq juga bisa. Sehingga pernah ada seorang khotib juga, ini cerita-cerita Bedui. Orang khotib pidato khutbah, fawarabbis sama'i wal ardi innahu lahaqqum mithlama annakum tantikun. Demi Tuhannya langit dan bumi, bahwa apa yang dijanjikan Allah pasti terjadi. Lahaqqun itu maknanya terjadi. Itu si Arabi tadi langsung tanya ke khotib, Pak khotib, mangdalladzi akhdobal jalil hatta al-ja'hu ilal yamin, siapa yang bikin Allah murka sehingga Allah terpaksa sumpah? Mana orangnya? Karena kalau dalam tradisi balaghah sumpah itu sudah tersinggung. Misalnya saya punya utang sama Gus Dar ditagih hari ini, hari Selasa, Gus utangnya bayar, paling saya bilang nggih Gus sesuk. Ketika sesuk ditagih lagi, nanti Kamis ditagih lagi. Kalau saya mulai tersinggung pasti wawahi. Jadi orang kalau sampai sumpah itu bukti apa? Tersinggung. Karena kalau dalam balaghah disebut kalau mukhatab tu khaliyadz dzihni tidak usah taukid, tapi kalau mulai mutaraddid agak ragu dikasih taukid. Kalau banget nggak percaya nih dikasih sumpah. Itu mesti terusannya duga. Itu kaidah tuh, nggak bisa nggak. Karena
al-yamin atau al-qasam itu ya dulu alal ghadab. Makanya langsung si Arabi tadi tanya, mangdalladzi akhdabal jalila hatta al-jawil al-yamin. Siapa yang bikin Allah tersinggung sampai Allah terpaksa sumpah. Ini dzauqul Arabi, dzauqul Badawi, orang yang sangat betul. Karena Quran mutawatir lafdzon wa dzauqon wa balaghatan wa nahwiyan dan sebagainya. Sehingga sebelum ada Imam Nafi', ini saya cerita khasnya ahli Quran, karena bapak saya, buyut-buyut saya itu hafal Quran. Dulu ketika bapak saya tadi Mbah Munawir sampai berapa? 98% ya. Yang hafal Quran era anak tadi. Era anak itu 98%. Ya, dari jenengan tadi. Jadi dulu bapak saya nasihati saya soal hafal Quran itu lucu. Nasihatnya gini, Dok. Aku hafal Quran, mbahmu, buyutmu hafal Quran. Yes, ojo kepaten obor. Nak kowe rapal itu sebenarnya alasannya anakmu rapal gampang, wong bapak ya rapal. Putu luwih gampang meneh. Wong bapak mbah ya ora. Maka anake wong alim rapal Quran atau orang alim itu kriminal pertama yang menjadi sunnatan muttaba'ah. Karena itu mau melegalkan anaknya punya alasan kan. Coba kamu alim, terus anak kamu udah alim. Terus kamu, cung kowe kudu alim kok mbahmu. Lah bapak gimana bapak? Kan pusing kan? Jadi sebetulnya dzurriyyah ada alim itu mesti salah ini. Salah pas depannya ini. Makanya saya itu tak angen-angen bener bapak saya. Bapak saya itu ya akrab sama Gus Najib, sering semaan bareng dulu. Jadi misalnya bapak saya ada hafal Quran, coba mau pede nasihati saya suruh hafal gimana alasannya? Kan gak punya alasan. Jadi cara bapak pokoknya ojo kepaten obor ya, kalau orang kuno mana nih ojo kepaten obor. Saya beri sekian contoh. Sebelum Imam Nafi' itu ada, Imam Nafi' itu periode tabi'in, kila tabi'in, karena Imam Nafi' itu paling senior. Nafi' itu punya guru namanya Ja'far Al-Qari. Setelah itu sudah sahabat. Makanya Imam Mujahid itu disalahkan orang banyak ketika memasukkan Imam Kisai. Sebenarnya Imam Kisai sama Hamzah itu pernah lama nggak ada sebagai qurra' sab'ah. Makanya kata kitab-kitab besar itu nak ngeritik Ibnu Mujahid itu musabbius sab'ah. Dia adalah orang yang menentukan ulama sab'ah. Itu keliru katanya, kata ulama-ulama lain. Karena sebetulnya yang kisah itu tidak selevel Ja'far Al-Qari, gurunya Imam Nafi'. Ya, gurunya Imam siapa? Nafi'. Makanya terus ulama nambahi qiraatul asroh, ditambahi Ja'far Al-Qari dan Khalaf dan Hisam. Itu sebetulnya agak salah. Agak salah gini, sebetulnya ya, yang kisah harusnya masuk yang salah sah tambahan, bukan yang Ja'far. Karena kan gak fair, Nafi' saja yang muridnya termasuk qurra'ah, masa gurunya termasuk salah sah al-mutammimah lil asyraf ya, itu salah sah al-mutammimah. Kita sebagai orang yang bidangi itu sebenarnya agak protes, tapi yang terkenal gitu ya sudahlah, ikut saja daripada fitnah. Tapi kita sebagai ahlul ilm sebenarnya tahu duduk perkaranya ya, tapi ya sudah, itu enggak sampai salah fatal. Sebelum ada Imam Nafi' itu ada pernah, ini meskipun cerita agak enggak valid, tapi diakui baina ahlul ilm. Ada orang datang ke Rasulullah bilang begini, ya Nabi Allah, seorang lagi, ya Nabi Allah, he wong sing diceritani Allah. Karena naba'a maknanya cerita, isim fa'ilnya nabiun, orang yang dapat cerita dari Allah. Itu Kanjeng Nabi guyu seneng. Terus anak Quraisyun, jadi Nabi, aku itu wong Quraisy, la yuhammis, orang Quraisy itu gak suka hamzah. Jadi kalau saya baca ya Nabi Allah. Tapi terus setelah itu ada Imam Nafi'. Setelah periode sahabat, tabi'in ada orang bernama Nafi'. Imam Nafi' itu muridnya Ja'far Al-Qari. Itu dia mengatakan itu mahmusullah. Coba kita kalau baca, coba amma yatasa'alun, coba anin nabail azim. Berarti naba apa? Mahmusullah. Nabi ibadi, nabi nyeritakno sira ibadi ing pira-pira kaula ingsun anni anal ghafurur rahim wa nabbihum al-dhaifi Ibrahim. Semuanya pakai hamzah. Tapi pas isim fa'il Imam Asim mentakhfif hamzah menjadi ya, sehingga beliau baca ya ayyuhan nabiyyu. Imam Nafi' enggak mau, ini mahmusul lam, sehingga dia baca tetap ya ayyuhan nabiyyu. Andai kan aku ra kadung ditakdir melok qiraah masyhur, aku melok Imam Nafi', yakin. Karena menurut saya lebih sorofnya lebih lurus, lebih urut. Andekan saya enggak, tapi takdir saya kan harus Asim, harus Nabiyun, enggak Nabiun. Tapi barokahnya Imam Nafi', akhirnya kita tahu. Andekan tahu-tahu ada iya,
Ini cara Pak Muhtaram Busro mesti dikira nakis yai. Karena naba yang nubuwan atau haza yahzu huzuan. Padahal enggak dari haza yahza'u hus'an. Nah, ketika jadi hus'an ini hamzah ditakhfif jadi wawu huzuan. Maka dikira asapa huzuan hus'an huzu'an. Sama kafa yakfa'u kuf'an. Tapi Imam Asim bacanya kufuan. Itu kan aneh lu, ini mahmus kok digenti. Wow. Ya kamu tidak tahu anehnya. Karena enggak nekuni itu. Mengapa loe sangel mikir ngono barang itu. Ah, sementing wayu semaan wis kok ribet. Nah, kita ini kadang kriminal baru. Maksudnya asal lari semaan wis ora tau mikir. Kita yang nekuni tafsir pusing. Pusingnya kufuan. Ini wawunya itu karena bawaan nakis. Apa bawaan mukhaffaf minal hamzah? Karena hamzah itu tsaqilah. Sehingga dalam ulumul Quran yang diantaranya menganalisis itu disebut wal Quraisy la yuhammis wat tamimi yuhammis. Memang orang Quraisy itu anti hamzah. Orang Quraisy itu gak suka hamzah. Nah, Ali, Sayyidina Ali ini orang Quraisy. Kita tahu Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib bin Hashim. Itu jelas orang Quraisy. Sehingga dia anti hamzah juga. Makanya Ali kalau baca ya kayak Kanjeng Nabi, ya ayyuhan nabiyyu. Tapi Bani Tamim enggak suka seperti itu. Sukanya yang asli, ya ayyuhan nabiyyu. Nah, Imam Nafi' itu termasuk marganya atau ikut secara panutan, ikut orang Bani Tamim. Makanya ketika Quran itu turun bi harfin wahid, itu Nabi susahnya minta ampun. Sampai as'alullaha mu'afatah, saya minta ampun ya Allah. Zidni, saya harus ditambah. Dalam riwayat falam azal astaziduhu. Dan Nabi jelas-jelas mengatakan inna ummati la tutiku dzalik. Kalau hanya pakai satu lughat umatku enggak mampu. Karena kalau Banu Tamim itu disuruh mentakhfif enggak bisa. Dia enggak bisa baca ya ayyuhan nabiyyu. Bisanya ya ayyuhan nabiyyu. Ini biar calon rektor pusing. Kalau nganalisis sosial tuh gampang, lembaga polling bisa. Lembaga polling itu apa? Bisa penggawaannya kan gawe pola. Pola kecenderungan orang gini-gini itu. Nah, ini kecenderungan santri di polling juga. Ya saya ulang lagi ya. Tapi barokahnya qiraatun Nafi'. Yang saya ulang lagi, sebetulnya Imam Nafi' itu tidak mubtakir, tidak yang pertama melakukan itu. Orang-orang Arabi Bani Tamim itu ya dulu kalau manggil Nabi ya Nabi Allah, bukan ya Nabi Allah tapi apa? Ya Nabi Allah. Maknanya luwih jelas. He wong sing tok cerita sangka Allah. Buktinya lihat di isim di fi'il amarnya. Nabi ibadi. Coba Nabi nyeritakno sira ibadi. Berarti maksud kalau dimaknani pakai khitab, Nabi nyeritakno sira ya Nabi he wong sing tak dadekno Nabi. He wong sing tok cerita. Semuanya mahmus hamzah, mahmus lam. Tapi orang Quraisy enggak mau. Sehingga orang Quraisy, lah lucunya itu memang ya lucu entah keramat enggak tahu. Gurunya Imam Nafi', Ja'far itu, kalau untuk fi'il itu malah dia setuju ditakhfif. Makanya banyak qiraah innama yu'minu jadi apa? Yu'minu. Nah, jadi Imam Asim disalahno tidak bisa. Jadi cara Imam Asim kira-kira gini, wong aku fi'ile wis tak hamzah, no mosok isim fa'ile hamzah pisan gitu. Lah sing Imam Ja'far lucu, isim fa'ile di hamzah, no fi'ilnya ndak. Jadi nak baca ya yu'minu mu'minun. Nah, sharaf itu ya ada sisi agak ngawur. Ini Pak Tarum Busro mesti gak terima. Sharaf itu ada ngawurnya Pak Tarum. Tapi ya sudah kita terima. Ngawur dengan tanda kutip. Misalnya jenengan kalau nasrif kan amanah yu'minu imanan. Coba kalau Anda jadi fi'il mudhari'. Kenapa saya tidak diiklal sendiri? Amanah asluhu amana ala wazni af'ala. Ubdilat al hamzatu saniyatu alifan mergo istimaihima fi kalimatin wahidah fasara amana imanan asluhu imanan ala wazni if'alan ubdilat al hamzatu saniyatu ya'an mergo liwuku'iha ba'da kasratin fasara imanan. Coba kalau kamu jadi yu'minu. Cuma ilmu ini enggak syarat jadi rektor aman Pak Mustaqim, enggak apa-apa. Syarat jadi rektor enggak harus jelimet seperti ini. Tapi syarat jadi wali lah itu. Gedar ya. Kalau syarat jadi wali itu harus malah terusannya kudu wayang barang.
Tadi saya cocokkan sama Gus Dar. Gus Kiai sing wayah itu kok keramat-keramat. Mbak Munawir istrinya banyak ya keramat. Mbak Kusairi Pasuruan itu Jember wayah ya. Jangan-jangan syaratnya keramat tuh. itu apa ya? Itu analisis sepihak sama saya. Cocokkan sama saya. Tapi itu ndak harus dibenarkan. Ya sudah, ini cerita aja Gus. Coba kalau Anda jadi ahli sorof, Anda kan mungkin tidak ahli sorof. Kita yang ahli sorof sama Pak Tarom itu mesti tersiksa. Mungkin saya bilang mungkin. Kalau Anda ahli betul ya silakan nanti ngaco, saya ahli Gus, gak apa-apa. Amanah dielal, yu'minu tidak. Imanan dielal lagi, mukminun tidak. Nah, maka Imam Asim karena dia itu punya guru yang dari Quraisy yang tidak Quraisy. Imam Asim itu ngepek. Lho sampean taruh rasane dadi kulon nate salat hajat khusus ape protes Imam Asim. Tapi kesampean kulon nate ngipi. Mergo yo jenengan ku asline ku nuruti ilmu napa nuruti riwayat, tapi tak takoki. Dan itu memang saya rencana kalau ketemu beliau di mahsyar, pertama ketemu saya itu protes itu. Pak Asim gitu kan. Jenengan itu percaya ilmu apa percaya riwayat? Karena beliau itu beberapa kali ngebar, ini saya beri contoh. Ya, amanah dielal, yu'minu tidak, kan tetap hamzah. Imanan dielal, mukminun tidak. Sekarang isim fi'il amarnya. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati tuni fis samawati tuni. Karena dia tahu ata yu'ti itaan fa huwa mu'tin wa dzaka mu'tan. Terus i'ti apa iti? Imam Asim ngeper dua kali, dia tahu orang Quraisy pasti gak suka hamzah, maka bacanya iti. Orang Bani Tamim mesti sukanya hamzah, iti. Daripada ribet tak waca ping pindho. Jadi makanya ini mau saya tanya, jenengan niku wedi guru? Karena dia punya guru dua, turunan Bani Quraisy sama Bani Tamim. Akhirnya dia baca ya fis samawati tuni fis samawati tuni. Nah murid-murid itu karena gak paham, pokoknya ini rokno. Tapi sebetulnya itu permainan sorof kelas tinggi. Meskipun sorof di Karang ya ono kacone juga. Dulu Mbak Maksum Ali ketika ngarang sorof, mantunya Mbak Hasyim Asy'ari namanya Mbak Maksum Ali. Jadi dua ahli sorof tuh Maksum Ali sama Mbak Ali Maksum. Mbak Maksum Ali kemarin digojok sama temannya kan. Fa'ala yaf'ulu fa'lan, contohnya nasoro yang suruh nasron. Bareng fa'ala yaf'ilu fa'lan, contohnya dorba yadribu dorban. Kang kok cepet temen, bar nulung kok mentung Kang. Fa'ala yaf'ulu itu contohnya nulung, bareng fa'ala yaf'ilu kok wis mentung. Jawabe Mbah Maksum, donya Kang. Kok kecepetan, maksudnya masuk bar nulung kok terus. Jadi karena kadang orang yang ditulung ya dablek harus dipentung gitu. Saya beri contoh. Jadi kelihatan Imam Asim itu nyuwun sewu juga tidak konsisten. Imam lain juga tidak konsisten. Tapi tadi semua itu barokatul ilm, juga barokatul riwayat. Kamu jangan hanya bilang itu barokatul riwayat, juga barokatul ilm. Coba sekarang tak bedai. Allahu yastahzi'u, fiilnya dipakaikan hamzah. Qiraah lain mesti jadinya yastahzi. Jadi seputar qiraah pasti masalahnya itu hamzah. Nah, sekarang misalnya ada hamzah jejer hamzah, pilihannya apa? Mesti pilihannya sama. Aha jamiyun, a jamiyun, a jam. Pilihannya mesti tashil aha jamiyun, bitahqiqil hamzaten a jamiyun. Lho cara wong nahwu ya seneng yang tahqiqil hamzaten karena hamzah pertama itu istifham, hamzah kedua balungan kali, harusnya bacanya a jamiyun. Tapi ada, ya, tapi ini dua hamzah jejer, normalnya diidghamkan a jamiyun. Sehingga sebetulnya bisa qiraah safah itu ya tidak keren-keren amat, ya normal-normal saja sebetulnya. Tapi wis do kumo luhur koyo wow. Sebetulnya biasa, tidak usah bangga, biasa. Tapi ya tentu harus syukur ya daripada yang nggak bisa. Tapi sebetulnya itu normal semua, secara analisis itu normal semua. Makanya Imam Asim kalau ketemu saya nanti di Masjid mesti tanya, jenengan baca dua kali itu wedi guru karena punya guru dua, turunan Bani Tamim sama Bani Quraisy. Tapi secara nahwu itu memang, nahwu dan sorof itu memang semuanya tidak konsisten. Nah kita yang neliti itu, saya itu neliti Rasul Utsmani, neliti itu terus akhirnya sudah Gusti ini ilmu saya sudah cukup sampai sini. Pokoknya kalau sholat kepengen ketemu Mas. Ya beliau akhirnya ya kira-kira jawabnya seperti itu. Ya anut guru, ya anut ilmu, supaya tepak-tepakan. Karena Imam Asim ya diprotes beberapa muridnya. Imam Hafiz itu pernah protes sama beliau.
dia habis ngaji ketemu sama Syu'bah. Kita tahu kan muridnya Imam Asim itu dua, Hafiz dan Syu'bah. Yang terkenal maksudnya. Sejarahnya nulis yang terkenal itu ya agak nakal sejarah itu. Muridnya ya banyak. Sama seperti Mbah Munawir ditulis sama Mbah Arwani. Hanya 3 yang biasanya ditulis. Terkenalnya Mbah Munawir yang ditulis kan hanya 3 kan. Di antaranya Mbah Arwani. Sakit dan murid radadi ku sakit ditulis. Sembrono. Ya nggak mungkin lah orang sekali berasim muridnya hanya Syu'bah sama Hafiz. Mungkin nggak? Oh, tidak mungkin. Imam Hafiz alim ngono mesti kancane akeh, tahu dibully, tahu macam-macam. Gak mungkin wong sikit santri loro kok alim, gak mungkin kan, gak ono sing bully. Kan gak ada gesekan maksud saya secara. Hafiz itu pernah berngaji, ngaji sitok-sitok, mulai dulu ngaji Quran wong satu-satu. Habis itu pulang lalah bareng. Sing sitok maca. Allahul ladzi khalaqakum min du'fin. Ora mau diwacana du'fin. Ora engko takokno. Ora falafat. Walam yakul lahu kuf'an ahad. Jari Imam Syu'bah, jari Hafiz, orang mau macakna aku kufuan, yakin kufuan, pakai wawu. Orang pas macakna aku kuf'an nganggo hamzah. Sesuai ngene takokno. Imam Syu'bah itu lebih sopan, enggak berani tanya. Imam As-Susi ana sing nekat daripada enggak takok. Ya Syekh gitu. Saya tadi cocokkan sama Hafiz, ternyata kok warane beda. Itu jenengan gimana jadi guru yang bener loh, maksudnya itu piye gitu. Masyhur terus beliau menjawab, Aqra'tu ya Syu'bah ala ma aqra'ani Zirrun bin Hubais an Abdillah bin Mas'ud. Wa aqra'tu ya Hafiz ala ma aqra'ani Abdurrahman As-Sulami ala ma aqra'ahu Ali bin Abi Thalib. Jadi sebetulnya sanad dua itu enggak bisa digabung. Justru kalau kamu nyebut Abdul bin Mas'ud itu jalur Zirrun bin Hubais yang terus Asim. Itu bacanya seperti itu, kuf'an atau kufu'an bil hamzah. Yang jalurnya Asim apa? Kufu'an. Nah, akhirnya huzuan ya jadi korban karena sama. Haza, coba yang maknanya ngenyek itu haza nakis apa haza mahmus? Haza mahmus. Istihza kan pakai hamzah. Tapi di masdarnya huzuan. Tapi kalau kamu ngaji sorof sama Pak Tarom, haza yahza'u husan atau mosok selonong dari huzuan. Tapi kalau kamu ngaji Quran huzuan. Tapi kalau ngaji sorok. Nah sekarang is'al juga sama. Nah ini saya yakin alumni ini pasti senang karena jarang guru menerangkan itu. Mungkin saking sopannya atau saking tidak tahunya. Bunganya dua-dua. Mungkin saking sopannya atau saking tidak tahunya. Coba sekarang masalah terjadi di Sa'ala yas'alu soalan terus pokoknya bahwa sa'ilun wa dzaka mas'ulun. Kamu milih fi'il amar mana? Sal apa is'al? Sal apa is'al? Is'al wa sal. Ayo ngaco. Partai-partai nana ayo. 01. Coba 01 milih apa? Enggak jawab. Is'al. 02 sal. Dua-duanya Imam Asim juga agak konsisten. Ada beberapa yang dia jelas baca sal. Sal Bani Israel, sal takok siro Bani Israel. Ya, sal kan? Sal Bani Israel. Sal takok siro Bani Israel. Tapi was'alhum was'alil Korea. Tapi Ibnu Katsir baca apa? Was'alhum. Ibnu Katsir semuanya dibaca sal. Was'alhum dibaca apa? Was'alhum. Was'alil Korea. Was'alil Korea. Jadi kita baca was'al. Tapi Imam Asim kalau ditanya, kok kamu bacanya gitu? Padahal di juz 2 jelas sal Bani Israel. Juz 2 itu yang sal Bani Israel. Sal takok siro Bani Israel. Karena fi'il amar memang kadang orang Arab bilang is'al, kadang bilang sal. Nah, coba kalau kamu jadi saya, pusingnya bukan main. Untuk daftar wali itu pusingnya bukan main. Harus melalui. Karena saya tidak ingin jadi wali lewat jalur sabar, ingin jalur alim, itu memang agak berat. Jadi wali itu ya fakir sabar ya wali. Dan itu ya berat juga, fakir itu kan ya berat. Bojo ngamuk, tangga ora percaya, itu kan ya berat juga. Tapi saya tidak ingin lewat jalur itu repot. Diutang tangga ditagih repot. Terus kedua jalur bojo judes itu ya repot lagi. Kan dulu ada wali bojone judes jadi wali, bareng bojone apian nggak jadi wali. Masyhur itu di Ubudul Jan ada orang wali
dia ke hutan, temannya datang, mana suami kamu? Wah nyari kayu di hutan, memang tidak punya pekerjaan lain, semoga dimakan macan. Orang suami nggak jelas, mulai dulu profesinya hanya cari kayu. Datang itu kayunya seonggok itu di bawah harimau. Wah keramat. Suatu saat cerai, terus temannya tadi datang, di mana suami kamu? Nyari kayu di hutan, doain selamat, kasihan, mulai dulu. Pulang dipikul. Terus ditanya, lu kenapa kamu sekarang kamu pikul tidak pakai harimau? Semenjak istri saya solihah, saya ada wali. Keramat. Itu juga pilihan. Jadi pilihan kedua itu, ini kamu ingin daftar mana? Fakir sabar, fakir sudah fakir, istrinya judes, itu juga cepat. Terus ketiga itu jalur alim. Atau bisa saja alim itu jalur pertama, tapi kan ya harus ngerti sorok, nahwu, i'lal. Saya sampai sekarang masih belajar i'lal sampai sekarang. Ya gak kebayang kan? Sekarang tak teruskan lagi. Sa'ala yas'alu soalan. Fi'il amarnya milik is'al wasal. Dipakai semua. Buktinya juz 2 langsung sal. Tapi kalau ada wawu atau fa, Imam Asim bacanya fas'al. Fas'al bani, fas'alhum wasalhum. Tapi Imam Ibnu Katsir tetap baca apa? Fasaluhum. Siapa yang pernah belajar siapa? Ibnu Katsir baca apa? Fasaluhum. Yang kita baca fasaluhum dibaca apa? Fasaluhum. Yang wasaluhum dibaca apa? Wasalhum. Wasalil Qaryah dibaca wasalil Qaryah. Nah, itu akhirnya punya efek di sistem Rasam Utsmani. Rasam Utsmani meskipun kita ala qiraati Asim, itu nulisnya tetap wawu, sin, suratul ya, lam. Berarti hanya berapa kalimat? Yang wasal itu wawu, sin, suratul ya, lam. Berarti hanya 3. Wawu, sin, lam. Nggak boleh dalam Rasam Utsmani kamu nulis wawu, alif, sin, alif ngadeg maudhi'ul hamzah, baru lam. Karena kalau seperti itu bacanya harus wasal, gelem ra gelem. Jadi kalau Ibnu Katsir ketemu orang nulis wasal begitu dia ngamuk. Aku gak duwe peluang. Nah, iya kalau ditulis pakai wawu, alif, sin, alif maudhi al hamzah, terus lam. Berarti hurufnya berapa? 5. Mau tidak mau harus dibaca apa? Wasal. Makanya Rasam Utsmani itu harus ditulis tanpa alif maudhiul hamzah supaya Imam Ibnu Katsir punya peluang baca wasal. Nah, itu pentingnya menetapkan Rasam Utsmani biar qiraah lain punya peluang. Dan itu ada disiplinnya juga. Tapi kan kita sudah kadung ikut partai tadi, wasal. Ya sudah seperti itu. Ada lagi menyangkut mudhoaf. Kalau kamu nasrib coba, mau ngetes Pak Taro mungkin ya ikut dites gak pantas. Madda ya mudhu apa coba? Maddan wa ma maddan bahwa madun wada kamam. Kamu partainya umdud apa mudda? Oh ini umdud ini. Umdud coba ngaco yang umdud berapa? Umdud apa mudda? Mudda apa umdud? Ya keliru semua. Atau benar semua. Karena Quran pakai dua-duanya. Kan masyhur tuh. Wa fuqaha sumudhumun fi sakan di kaunihi bimud madra fitaron nahu halal tu mahal fi jasmin wa shibhil jasmi takhirun kufi. Quran pernah pakai dua-duanya. Ya ayyuhalladzina amanu mayyartadda. Berarti pakai partai idgham mayyartadda. Tapi ada ayat wa mayyartadid. Artinya Quran dia pernah pakai idgham, dia pernah pakai tidak idgham. Wa mayyushaqillaha berarti idgham. Ada yang yusakik berhubung iltiqau sakinan, yusakikir rasul dan seterusnya. Berarti pernah Quran pakai apa? Fakul idgham yusakik, pernah pakai idgham yusakik. Sama ya ayyuhalladzina amanu mayyartadda pakai apa? Idgham. Tapi ada ayat wa may yartadid. Nah, kita sebagai peneliti itu baca itu ya Allah. Makanya Imam Sibawa itu pernah baca Quran itu sujud berkali-kali. Ya Allah betapa hebatnya engkau. Semua lughat yang terjadi di Arab pernah dipraktekkan di kitab jenengan. Sampean kan gak tahu sujud perkara ngono. Kan ora bedane. Malah kadang yartada be yartadid maknane beda. Padahal itu mau idgham be fakul idgham. Jadi ilmu
Makanya ini ngaji karena saya taat sama Gus Najib. Sebenarnya saya enggak punya keinginan ngalimkan jenengan, enggak boleh alim dalam sesaat itu enggak. Masa ngaji setengah jam alim enggak mungkin. Tapi ya cukup lah lucu-lucunan cukup lucu-lucunan. Donya ula ibun walahun maksudnya donya. Sama enggak usah tersinggung donya ula ibun. Nanti Gus Pak itu gimana ngaji dianggap lucu kan? Baca Quran itu lama saya. Quran itu mengistilahkan dunia innamal hayatud dunya laibun. Sudah relax saja. Sehingga saya bilang lagi, betapa mutawatirnya Quran. Buktinya sebelum ada Imam Nafi, sudah ada orang Arabi yang ngomong ya Nabi Allah. Dan itu ngenakkan kita. Akhirnya kita tahu, walam yakullahu kufuwan ahad. Maknahu kufuwan ahad. Meskipun lafadznya pakai wawu, karena kita tahu wawu itu hasil takhfif dari hamzah. Paham ya? Kita kalau ngaji bab nikah itu sebaiknya pakai yang kufu. Kafaah pakai apa? Hamzah. Maka terjadi perdebatan ulama. Pertanyaannya gini, lalu ketika ada wawu itu suratun lil hamzah apa ainul wawi? Saya ulang lagi ya. Kalau ada wawu itu suratun lil hamzah, gambaran hamzah apa memang itu wawu? Imam Asim milih ya memang itu wawu. Tapi Imam Asim juga agak konsisten. Di bab dhammah dia nganggap itu wawu, di bab kasrah tetap hamzah. Ketika ulama lain di bab kasrah nganggap ya. Nah, jajal tak beri contoh. Imam Asim baca walam yakul lahu kufuwan. Tapi kalau biliko irobbihim pakai apa? Hamzah. Padahal tulisannya ya. Maka pertanyaannya, ya di situ itu apakah hamzah? Apakah memang ya? Maka kalau kita ngaji nahwu itu jaa umruun suratul wawi. Ra'aitu imro'an suratul alif. Marartu bimri'in suratul ya. Itu ngaji gitu. Jadi lagi-lagi daftar wali lewat jalur alim itu ya susah karena harus melajari itu semua. Saya tidak ingin jadi wali lewat jalur fakir sabar diutang tonggo reso nyaur itu ya roro. Diamu bojo ya loro, ra enak diamu. Jadi wong alim sinau ya loro. Maka berbahagialah orang yang enggak daftar wali karena enggak repot. Cukup jadi penggemar aman, no? Karena nanti jadi wali itu harus kecewa loh. Karena misalnya jadi wali, Syabul Qadir Jalani masuk surga. Ternyata pengumuman kedua dan para penggemarnya. Artinya segampang itu Allah. Yang jadi padahal Syabul Qadir itu tirakatnya puluhan tahun. Harusnya kan beliau masuk surga. Sudah itu pantas. Ternyata pengumuman kedua dan para penggemar. Itu andai kan beliau oleh hasud, piye tuh? Aku tirakat tenan disaingi. Makanya saya juga harus siap kecewa nanti misalnya. Karena tadi Gus Pak masuk surga misalnya. Perjuangan saya luar biasa. Sinau Rasem Usmani, sinau Kiro Aswab, macam-macam. Jebule pengumuman kedua dan para yang hanya lewat YouTube gak jelas-jelas. Tapi ya sudah lah, Allah itu baik ya sudah. Jadi ya tapi Syabul Qadir ya tentu tidak kecewa, maksudnya ya beliau orang soleh mesti tidak kecewa, cuma yo kok segitunya baiknya Allah cek segitunya, ternyata segampang itu pengumuman gelombang kedua ya saking rahmatnya Allah itu ya sudah gitu. Ya saya mohon alumni-alumni sini itu mempelajari juga terutama yang ahli lah supaya kita ini tahu kenapa Imam Asim baca 2 kali. Jangan kalau ditanya pokoknya kok guru ngono ya pancen kok guru gitu. Jadi karena Imam Asim itu bias itu ya mau tidak mau karena i'ti mau tidak mau kan ini ada kasroh sebelum hamzah, normalnya diganti apa? Iya iti, buktinya apa? Ata yu'ti ita ana wa ita izzakat. Aslinya apa? Ita izzakat. Jadi gak konsisten. Tapi justru itu menjadi kelihatan alimnya. Memang gak perlu konsisten. Orang Arab sendiri gak konsisten. Makanya kalau Imam Muslim ditanya, kenapa jenengan gak konsisten? Wong riwayatnya memang gak konsisten karena Bani Tamim baca bil hamzah, orang Quraisy gak suka hamzah. Makanya masyhur wa Quraisyun yuham awalam yuhammis wa Banu Tamimin yuhammis. Sama kalau baca itqan atau baca takbir itu kaidahnya gitu. Bani Tamim suka hamzah, orang Quraisy gak suka. Makanya Nabi tadi gejolkannya gitu ya Nabi Allah jawab Nabi guyu-guyu anak Quraisyun, aku itu wong Quraisy jadi aku baca ya Nabi Allah. Terus orang Tamim guyu-guyu terus ya itu terus jadi termasuk jadi kiro asap Pak. Orang yang membiasakan hamzah yang enggak bisa pakai ya, yang biasa pakai ya takhfif atau wawu takhfif ya enggak kulino pakai apa? Hamzah. Jadi
ini apa bagian dari apa ya diskusi. Saya mohon nanti jangan banyak tanya, ini enggak acara kampus ini. Kiai kok ditakok. Saya itu sebenarnya paling enggak suka acara seminar tanya, karena orang tanya itu dua. Satu orang yang enggak peduli. Wes ngerti nak ilmunya itu tidak terjawab lewat pertanyaannya, tetap aja tanya. Karena tidak tahu itu satu bawaan bodoh, dua bawaan berengkel. Lah kalau bodoh itu barang aib itu harus ditutupi, nggak boleh diketok-ketok no, gitu. Kedua itu berengkel banyak. Berengkel itu butuhnya aneh. Terus ketiga kepengen darani pinter mergo takoke kritis. Wis anak pendaran pinter, darani pinter tanpa takok. Tapi karena itu adat di acara-acara seperti ini ya, mungkin nanti ada 1, 2 aja, maksimal 2. Tapi jangan tanya yang 3 jenis itu. Latas alu an asya intu bedalakum tasukum. Allah sudah, kamu jangan tanya sesuatu yang kalau kelihatan malah kamu kelihatan bodoh. Misalnya tanya sesuatu yang dohir, mesti nanti Gus Samit guyu, Gus Darbi. Ngono kok ditakon, sini santri kerap ya kan mesti gitu. Lah nak takon anem wangel, jelimet, mesti takonku. Kalemku kok paham apa ora paham? Misalnya sampean takok, Gus kufuan itu mahmus apa nakis? Itu mesti wis ketok pinter ya. Ya jawaban saya ya mahmus, cuma sekarang ditakhfif jadi wow. Sehingga ala suratin nakis seakan-akan nakis, tapi hakikatnya tetap mahmus. Nah, tanya paling buruk itu tanyanya muta'annid. Itu yang Nabi gak suka. Makanya innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim. Dulu ulama-ulama orang-orang dulu rusak itu karena banyak tanya. Jadi ini bukan neror jenengan ndak, supaya punya aturan gitu. Bukan neror betulan memang itu supaya kamu punya aturan. Jadi ini terserah, tapi yang jelas itu materi dari saya itu cukup harusnya menjadi inspirasi. Saya nggak pernah nerangkan Quran sedetail ini karena ini menghormati Mbah Munawir, menghormati Ki Abdul Qadir, Gus Najib, ini ada Gus Samit, Gus Dar semua, ada ahli sorop Pak Tarom. Jadi sorop sendiri itu ya sudah partai-partainan. Coba harusnya kalau ngarang sorop begini Pak Tarom, madda ya muddu maddan wa mamaddan fa wa madun wa dzaka mamdudun mudda, terus baleni lagi madda ya muddu umdud lah. Harus 2 kali, kalau enggak kan kubu-kubunan. Wong bisa 2 apa kenapa harus milih 1? Ya kan di Quran fal yamdud kan, harusnya kan bisa fal yamudda, fal yamdud bisa babin ilas sama wa in kana kaburu alaika iraduhum fa in istata'ta an tabtaghiya nafaqan fil ardi. Terus itu fal yamdud bisa benar sama, terus sumal yaqta fal yamdud hal dibana kaituhu mayat itu yang kan ada ayat fal yamdud itu juz berapa itu 17 atau berapa itu kan fal yamdud harusnya juga bisa fal yamudda. Yang masyhur yang dipakai Quran jelas ada yusaqillaha, ada yusaqik, ada mayyartadda, ada wa may yartadid. Karena tadi benar alfiyah nahu halal tu ma halal tahu wa fi jazmin wa shibhil jazmi takhirun kufi. Jadi kalau ada mudhoaf yang posisinya jazm, baik jazm karena jazim ada lamnya atau jazm yang karena fi'il amar, itu boleh milih. Takhirun itu boleh milih, boleh umdud, boleh mudda, boleh firra, boleh ifrir. Paham ya? Berarti boleh mudda, boleh umdud, boleh fal yartadda, boleh fal yartadid, boleh mayyartadda, boleh mayyartadid. Oke, saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.